Annyeong Ayuhannas. Buat lo yang sakit hati, dibilang kafir plastik Illuminati, K-popers terdistraksi, alih-alih menasehati, haters mencaci, bukan solusi, cause we'll become more angry and go crazy. It's time for XOL, Shawl iconic rebel, live one's army, VIP, so one else blink body. What's till the end, let me talk to you the frame, cerita kita pernah tenggelam episode 3. Oke, hari ini insya Allah kita akan lanjutin pembahasan kita yang kemarin. Seperti yang gue bilang kemarin, bahwa yang membuat gue suka dengan negara Korea Selatan adalah K-pop dan K-drama. Kalau kemarin kita udah ngulik soal Korean drama, hari ini kita akan bahas soal K-pop. Gue kenal Korean drama dari tahun 2007. Kalau K-pop baru gue kenal setelah tahun 2009. Waktu itu gue baru masuk kuliah di Jogja, gue main-main ke warnet dan gue nemulah file di mana ada cowok 5 orang nyanyi sambil goyang-goyang. Sejak itu gue mulai kepo apa sih itu K-pop dan akhirnya suka. Kalau bisa dibilang bahwa menyukai adalah bagian dari fandom, maka fandom gue yang pertama kali adalah ELF, Everlasting Friend. ELF adalah fandom dari Super Junior. Buat yang nggak tahu Super Junior atau Suju, itu adalah boy groupnya Siwon. Jadi Siwon yang sekarang lagi dagang mie dia, itu salah satu membernya Super Junior. Siwon jualan mie, NCT jualan kopi, ini SM pada membuka warkop apa gimana dah? Lagu yang paling gue suka sebenarnya dari Super Junior, apa ya, banyak soalnya. Kalau harus milih satu, Happiness. Dari Super Junior, gue kalau bisa dibilang mengawali semuanya. Karena seperti yang teman-teman tahu, penyakitnya anak K-pop adalah ketika dia udah suka sama sebuah boy group atau girl group, terus dia akan nyari tahu nih pada main drama apa ya, pada main variety show apa ya, main iklan apa ya. Pokoknya semua yang ada idolanya akan di-download, ditonton. Fandom kedua gue adalah, lo fandom kok 2 bang? Gak setia amat? Kata siapa fandom gue 2? 5. Udah biasa kali buat anak K-pop itu namanya multi fandom atau mulfan. Ya tipikal orang-orang yang maruk dalam mencintai gitu ya. Nah, fandom kedua gua adalah Shawl, singkatan dari Shiny World. Ini adalah sebutan untuk fansnya Shiny. Lagu yang berkesan dari Shiny yang hampir gue puter tiap hari, yang gue pengen banget sih bisa dance-nya, cuman gak bisa-bisa karena saking susahnya, adalah Lucifer. Tapi kan kayak itu kan. Iya gue tahu. Terlepas dari benar apa enggaknya, ini tuh ngomongin dulu waktu gue nggak paham sama yang begituan. Jadi mohon dimaklumin ya. Dan memang enak sih. Kita lagi nggak ngomong soal ini ada teori konspirasi di belakangnya atau Illuminati-nya lah atau macem-macem ya. Iya mungkin karena itu kali jadi enak. Berikutnya, akhirnya gue mulai suka sama girl group dan gue masuk ke fandom Sowon. Sowon ini adalah fansnya Sonyoside atau Girls' Generation. Lagu yang paling gue suka, Into the New World. Judulnya udah provokatif gitu ya. Nggak ngerti ya kenapa selalu yang ada bau-bau konspirasi itu bagus ya. Tapi emang gue suka lagu itu. Kalau boleh nambah satu, lagunya Sonyoside yang judulnya Sonyoside. 지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 사랑해. Siapa coba? Kacau.
Berikutnya adalah VIP. Jadi gue juga suka Big Bang. Dan kayaknya gue ngerasa ini salah satu transisi dalam dunia K-popan yang gue rasain. Karena SHINee, Sonyoside itu tuh SM style banget. Nah ketika gue suka Big Bang, ini udah YG style. Ini udah beda banget. Ya zaman-zaman fan war lah. Akhirnya dulu suka berantem gara-gara itu doang. Tapi sekarang ya sama aja sebenarnya. Lagu yang paling berkesan Tonight. Gue masih inget banget dulu pernah datang ke acara dance cover Tonight. Gue bukan yang ngedance ya, gue yang nonton, gue ngerekam, ini rekaman gue. Wow! Teman-teman bisa dengerin itu suara gue paling kenceng. Nah itu. Terakhir, gue akhirnya jadi Blackjack. Jadi buat yang nggak tahu, Blackjack itu adalah sebutan fandom untuk 2NE1. Bahkan kalau lu tanya sekarang lagu apa yang gue paling suka dari 2NE1, gue sampai nggak bisa jawab karena emang hampir semua lagunya gue suka, gue dengerin tiap hari. Jadi nggak tahu kenapa ya, semua yang gue sukain ada urusannya sama konspirasi. Jangan tanya gue. Yap, seperti yang kalian semua tahu, pasti dibilang alay, lebay. Sebelum kalian ngejudge orang lain, apalagi itu adalah saudara kita sendiri, please gue minta waktunya sebentar, izinkan gue ngejelasin. Dan setelah itu teman-teman bisa menilai sendiri apa yakin masih mau jadi haters. Artis K-pop di Korea sana disebut dengan K-pop idol. Idol itu adalah produk agency. Sebenarnya nggak cuman idol sih. Agency ini juga nanti punya artis film, bintang sinetron, pemain drama, MC itu ada di agensinya. Cuman memang mereka fokus biasanya di idol. 일단 오디션을 봐서 합격을 하고 그 이후에 연습생 생활을 하고 그리고 나서 이제 계약을 하게 돼야죠. So, langkah pertama kalau mau jadi idol adalah audisi masuk ke agensi dulu. Lo daftar, lo ngisi biodata, terus lo ngantri panjang banget ribuan orang. Masuklah 10 orang ke ruangan, di sana bergantian maju ke depan. Yang terjadi adalah kadang lo baru mangap, dia bilang apa? Oke, next. Karena yang hadir di ruangan itu 10 orang misalkan, itu tuh bener-bener jago ngedance, jago nyanyi. Jadi persaingannya ketat banget. Makanya di Korea udah nggak asing lagi bermunculan yang namanya Academy. Academy ini biasanya adalah semacam lembaga les yang ngajarin teman-teman untuk mempersiapkan diri audisi di agensi. The number of prospective people that want to become K-pop singers reached past 1 million, and even the academy we visited, now they have 600 people there, but only the top 30 really get that additional opportunity to go into the agencies and do the audition process there. Lolos audisi, ini adalah audisi menjadi trainee. Jadi hanya menjadi trainee. Trainee di Korea adalah istilah untuk anak-anak didik agency. Nah, trainee harus bekerja keras untuk sesuai dengan standar fisik, standar talent, dan standar image yang dibutuhkan. 160 정도 됐을 때는 체중은 한 40kg 정도, 168 정도 됐을 때는 43에서 45kg 정도. Setiap hari bangun jam 5.30 pagi, akan lari pagi 13 km untuk membentuk tubuh mereka. 厳しいものはないんじゃないかなって私は思いますね。してて多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時。Trainee akhirnya harus berlatih 18-20 jam di studio setiap harinya. Belajar nyanyi, belajar ngedance, belajar acting, macam-macam. 갑자기 막 하루 종일 막 해야 되니까 5kg, 5kg씩 그렇게 다리에 그 모래주머니 같은 걸 차고 춤 연습을 시켰었어요. So you go from 5 in the morning to 1 a.m. To 1, yeah. Peluang seorang trainee untuk debut adalah 0,1%. Artinya, kalian mungkin akan berhasil 1 kali setelah 1000 kali mencoba. Training time, 7 years-ish maximum. It can take anywhere from 1 to 7 years. G-Dragon misalkan, semua anak K-pop pasti tahu siapa dia. Debut setelah 11 tahun jadi trainee. Nah, selama teman-teman jadi trainee, belasan tahun tadi, semua uang makan, uang minum, uang tinggal, itu dianggap
utang ketika sudah debut. Sehingga ketika teman-teman debut, teman-teman harus ngumpulin duit dulu untuk membayar kembali apa-apa yang agensi sudah keluarkan untuk teman-teman bisa kayak sekarang ini. 너네는 각자 앞에 얼마의 빚이 생겼으니 1년 반 조금 넘어서 만에 받은 돈이었었어요. 그래서 그 동안은 아예 수입이 없었었죠. Jadi teman-teman sekarang udah bisa paham kan? Untuk bisa menjadi seperti BTS hari ini, EXO hari ini, gak gampang bro. Dan gak sedikit yang berguguran di tengah jalan. It's like these are academies that they go to so they can get that audition. And then they have to go through more training in the entertainment agency and then record a debut and then fight against still other get singers success, yeah. to get up on the top of the charts. That's why fans mereka mencintai mereka dengan amat sangat. Mereka rela nabung untuk beli albumnya, beli tiket konsernya, beli K-pop stuff, posternya, photocardnya, lightstick resminya. Dan gue hampir gak pernah dengar istilah bajakan dalam dunia per-K-popan. K-popers itu sangat loyal kepada idolnya. Mereka punya squad untuk mentrendingkan video klip-klipnya. Mereka bahkan membela idolnya ketika diganggu dan dihina. Segitunya. Kenapa? Karena para fans ini tahu betapa susahnya idola mereka untuk bisa sampai di posisi yang seperti hari ini. Karena mereka tahu, mereka menghargai perjuangannya. Terus ada orang ngerti K-pop juga enggak, punya bakat juga enggak, out of nowhere tiba-tiba keluar ngata-ngatain banci, homo, plastik. Menghargai sesama itu kayaknya basic yang harus dimiliki semua manusia deh, selain bernapas. Dan kayaknya nggak ada agama apapun yang ngajarin kita dan ngebolehin kita untuk menghina orang lain. Dan buat K-popers, adik-adikku, gue tahu kalian mencintai idol, bias kalian bukan semata-mata karena gantengnya kan. Gue yakin banyak banget di antara kalian yang mencintai idol karena terinspirasi atas kerja keras mereka. Nah itu udah bagus. Terinspirasi dengan kebaikan seseorang, itu udah bagus. Sekarang tinggal penerapannya. Menurut kalian, apa sih yang membuat mereka, para idol ini, bekerja siang malam, giat, kerja keras, bahkan hampir mati untuk bisa terkenal? Yes, karena itulah visi hidup mereka. Seorang idol, bias kalian misalkan, itu pasti sudah punya visi di kepala mereka. Target yang jelas untuk masa depan mereka. Dengan anggapan bahwa saat mencapai target inilah mereka akan berbahagia. Maka dengan target tadi, mereka berjuang siang dan malam agar bisa sampai ke sana. Nah, gimana dengan kita yang katanya para pencari surga? Sudah seberapa mati-matian kita mengejarnya? Disinilah letak pembuktian kita. Apakah kita benar-benar terinspirasi atau malah sibuk berhalusinasi? Gue Fuad Naim, Assalamualaikum. 또 시작이네 저거. 절로. 하루는 회사에서 너무 속이 상해서 아무한테도 연락을 안 받고 전화기를 끄고 뛰쳐나왔어요. 가서 한숨을 푹 쉬면서 내가 지금까지 뭐 했나 하는 이 일을 굳이 내가 왜 했을까